Kalau Willem van Dijk itu pemenang ya, yang suara terbanyak? Bukan? Bukan yang mulia. Kedua ya? Peringkat 2 yang mulia. Yang menjadi pengundi 295 ya? Iya benar ya. Oh, ya Bapak ini. Sebenarnya kalau pihak terkait itu harus menjalan orang yang mendapat suara terbanyak Pak. Supaya kalau nanti dikabulkan substansi keterangannya di pihak terkait, itu ada dampaknya dengan, kecuali ada kejadian khusus Pak. Bapak bisa mempersoalkan misalnya 295 itu ada persoalan tentang prosedur pemilihan atau syarat-syarat calon yang tidak terpenuhi. Sehingga itu bisa berdampak pada keseluruhan pasangan itu menjadi terdampak akan cacat formilnya itu. Tapi kalau hanya perolehan suara kan jadi kurang make sense kan. Kalau Bapak mestinya sebagai pihak terkait ya, pihak terkait suara yang harus minta dibatalkan suara terbanyak kalau. Kecuali Bapak posisinya suara terbanyak seperti pihak terkait yang di depan. Tapi ya nggak apa-apa, ini pilihan-pilihan orang untuk, hanya persoalannya kan beracara di MK ini kan tidak sederhana Pak. Apalagi dari Papua kan harus cari lawyer, kemudian harus datang ke Jakarta, biayanya tidak sedikit. Tapi nah yang harus dicapai itu apa? Supaya efektif kemudian mendatangkan keadilan. Mungkin ada proses di dalam pemilihan gubernur yang dianggap cacat berkaitan dengan yang mendasar, yang fundamental, misalnya tentang syarat pencalonan yang tidak terpenuhi tapi tetap dipaksakan oleh KPU, tetap dianggap terpenuhi. Itu sampai di MK biasanya dipersoalkan terus itu Pak. Ini ke depan teman-teman lawyer ini kan harus juga memberikan edukasi kepada prinsipal. Kalau prinsipalnya kadang-kadang suasananya agak emosional sehingga apa? Sehingga dia mau saja mungkin ketemu teman lawyer kemudian kita temu saja memperjuangkan keadilan ini di MK. Tapi sebenarnya yang ingin dicapai, nah itu tadi. Apa kalau ingin tidak membatalkan perolehan suara yang terbanyak, kan juga bisa sia-sia sebenarnya. Tapi ini kan pilihan-pilihan pribadi-pribadi orang. Tapi secara general, secara umum kan untuk apa menggugat orang kalau tidak mempersoalkan perolehan suara yang terbanyak itu. Kalau suara kedua pun permohonan pihak terkait itu dikabulkan, dampaknya apa? Itu yang harus di exercise kalau ada diskusi dengan pihak-pihak prinsipal atau. Baik, kan officium nobilinya juga melekat di situ, Pak. Tujuan mulia itu juga harus memberikan edukasi kepada para pihak supaya ya beracara itu harus jelas apa yang ingin dicapai, karena akan harus dengan biaya yang tidak murah itu, tidak sedikit. Perkara di MK memang beracara gratis, tidak. Tapi untuk datang ke Jakarta ini kan tidak sedikit biayanya. Seperti ketua Bawaslu-nya Dogia itu sudah katanya datang ke Jakarta tapi nggak sampai ke MK nanti kan. Nah ini kalau nggak ada alasan yang jelas, ini langsung dipantau oleh Bawaslu RI loh ini. Iya. Jadi tim pemantau kan bisa ikut di Zoom atau di linknya MK, sidang MK. Kalau tidak dengan alasan yang jelas, padahal sudah menggunakan biaya negara untuk transportasi ke sini, akomodasi, kecuali memang ada alasan yang jelas yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab Pak, Bapak ditugaskan ke sini itu biayanya tidak sedikit Pak. Uang rakyat semua yang seharusnya untuk makan gratis, untuk meningkatkan gizi itu. Kayak sekarang ada pengkhidmatan. Ini sekedar tambahan-tambahan supaya kita tidak. Tapi betul Pak tadi pihak terkait ya itu ke depan supaya hati-hati.
Saya sahkan tadi bukti yang tidak ada persoalan, bukti-bukti yang diajukan. Ada tambahan yang mulia?